Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran interaktif matematika kelas 6. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat didefinisikan sebagai penjumlahan bilangan secara berulang. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak baik-baik video berikut ini. Hasil operasi hitung perkalian bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Jika bilangan bulatnya positif dikalikan dengan positif, nanti akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulatnya negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya juga akan menghasilkan positif. Keduanya memiliki tanda yang sama, positif akan menghasilkan positif, negatif akan menghasilkan positif. Kemudian, jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, nanti akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kebalikannya, jika negatif dikalikan dengan positif juga akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh ke soal. 3 kali 5 sama dengan 15. Jika negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif kali negatif, hasilnya positif. 3 kali 5, 15. Jika 3 dikali negatif 5 sama dengan positif kali negatif, berarti hasilnya akan negatif. 3 kali 5, 15. Jika negatif 3 dikali 5 negatif dikali positif, nanti hasilnya akan negatif. 3 kali 5, 15. Negatif 3 kali 5, hasilnya negatif 5. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama, ada sifat tertutup. Hasil perkalian dua bilangan bulat itu akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, negatif 2 dikali 12 sama dengan negatif 2. Ini merupakan bilangan bulat. 12 juga merupakan bilangan bulat. Negatif 2 kali 12, negatif kali positif, hasilnya negatif. 2 kali 12, 24. Negatif 24 juga merupakan bilangan bulat. Untuk sifat yang kedua, ada sifat komutatif. Atau pertukaran. Dalam sifat komutatif, operasi perkaliannya dapat ditukar atau dibalik. Misalnya, A kali B itu sama dengan B kali A. Contohnya, negatif 2 dikali 12 itu bisa ditulis 12 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali 12, negatif 24. 12 dikali negatif 2 juga negatif 24. Selanjutnya sifat yang ketiga, ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Pada sifat ini, bilangan-bilangan dapat dikelompokkan sesuai yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, A kali B dikali C. Bisa juga kita kerjakan dulu A dikali B kali C. Contohnya, 5 kali 3 kali 4
itu bisa kita tulis 5 kali 3 kali 4. Kalian lihat, yang dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 5 kali 3, 15 kali 4. 5 kali yang di dalam kurung 3 kali 4, 12. 15 kali 4, 60. 5 kali 12, 60. Maka hasilnya akan sama. Untuk sifat yang keempat, ada sifat unsur netral atau disebut juga elemen identitas, yaitu apabila bilangan bulat itu dikalikan dengan angka 1 maka akan menghasilkan angka itu sendiri. Misalnya negatif 24 dikali 1 maka hasilnya akan negatif 24. 24 kali 1 hasilnya 24. Atau kesimpulannya, jika bilangan bulat negatif atau positif dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Sifat yang kelima ada sifat distributif atau bisa disebut juga dengan sifat penyebaran. Dalam sifat distributif terbagi menjadi dua, ada distributif penjumlahan. Dalam distributif penjumlahan berlaku A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya 4 kali 3 ditambah 2 sama dengan 4 kali 3 ditambah 4 kali 2. Nanti akan menghasilkan hasil yang sama. 4 kali 3 tambah 2, 5 sama dengan 4 kali 3, 12 ditambah 4 kali 2, 8. 4 kali 5, 20. 12 tambah 8, 20. Untuk distributif yang kedua yaitu distributif terhadap pengurangan atau A kali B kurangi C. Nanti akan menghasilkan A kali B dikurangi A kali C. Misalnya 4 kali 5 kurangi 3. Bisa kita tulis 4 kali 5 dikurangi 4 kali 3. 4 kali 5 kurangi 3, 2 sama dengan 4 kali 5, 20 dikurangi 4 kali 3, 12. 4 kali 2, 8. 20 kurangi 12, 8. Gimana? Mudah kan? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa kerjakan soal latihan berikut ini ya. Sekian untuk materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.